Hai guys, welcome back to my channel Rachki Mary Tarot Tipator. Jumpa lagi bersama dengan aku di sini yang akan readingan kembali bersama dengan kalian. Readingan ini bersifat general ya guys, jadi tidak selalu resonate untuk semua orang. So guys, readingan berikut ini hanya sebatas guidance saja ya. Selebihnya kalian sendirilah yang paling tahu apa yang terbaik untuk kehidupan kalian. Semoga saja readingan berikut ini bisa memberi semangat, motivasi, dan menginspirasi kalian untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik lagi di masa yang akan datang. Jika kalian rasa readingan berikut ini bermanfaat untuk kalian, maka jangan lupa ya guys untuk subscribe dan like. Oke, terima kasih. Oke guys, kali ini aku merasa tertarik dan terpanggil untuk reading satu tema tertentu ya. Nah, tema kali ini mengenai orang-orang yang mendukungnya mulai jenuh mengikuti permainannya. Oke, ini adalah energi dari orang yang selalu memusuhi kamu ya guys ya. Orang yang selalu merasa tersaingi oleh kehadiranmu ya. Dia ini nggak suka dengan eksistensimu. Itu kenapa dia ngajak-ngajak orang lain untuk membenci dirimu dan memusuhi kamu ya. Di sini kamu tak perlu khawatir dan tak perlu bingung ya guys ya. Kenapa? Orang ini selalu saja mengincar dirimu karena kamu memiliki sesuatu yang berharga di dalam dirimu ya. Kamu punya value ya guys ya atas dirimu sendiri ya. Sementara dia yang selalu merasa tersaingi itu tidak mampu berada di level yang sama setara dengan dirimu ya guys ya. Mungkin ini secara spiritual atau secara personality ya. Oke, mari kita lihat ya energi dari seseorang yang sepertinya kemarin udah sering cokin hidup kamu ya. Oke, di sini ada Seven of Swords. Next, Knight of Wands, Ten of Wands, Eight of Cups, ada Five of Cups, the Tower, the Chariot, the Hangman, Knight of Cups, one more, Knight of Swords. Okay, you see guys, well guys, ini dia tebaran cards buat kamu-kamu yang merasa tertarik atau terpanggil untuk melihat atau menyimak readingan kali ini ya. Well guys, di sini aku ngerasa ya bahwa orang yang sering sekali ngerecokin hidup kamu atau membuat kamu ini merasa tidak tenang dalam hidupmu ya. Karena orang ini sering sekali berulah ya dan suka ngerecokin hidup kamu ya. Orang ini selalu memusuhi kamu di setiap kesempatan ya guys ya. Jadi dia ini selalu saja mencari kesempatan ya dalam kesempitan orang ya guys ya. Yang mana dia nggak akan pernah membiarkan kamu itu terlihat bahagia ya guys ya. Dia nggak suka ngelihat kamu itu happy ya atau bahagia ya guys ya. Dan dia ini suka main keroyokan ya, suka bergerombol kemanapun ya guys. Dia ini selalu ngajak rombongannya ya. Dia di sini ya guys ya, banyak sekali mengumpulkan orang-orang ya untuk bisa menjadi sekutunya ya guys ya. Dia mempengaruhi orang-orang di sekitar kamu ya guys ya. Aku rasa ini adalah tetangga kamu ya atau teman kamu sendiri ya guys ya yang mungkin sudah berkhianat sama kamu ya guys ya. Yang mana dia ini memusuhi kamu bukan tanpa alasan ya guys ya. Tapi dia sudah lama memendam rasa iri dan dengki terhadap kamu dalam diam ya. Tidak suka setiap pergerakan kamu ya guys ya. Dia sangat iri bahkan dengki dengan karir atau pekerjaan atau usaha yang kamu geluti saat ini ya. Dia merasa nggak rela kalau kamu memiliki sesuatu yang lebih daripada dirinya ya. Dia nggak suka melihat kamu itu lebih berbahagia hidupnya ketimbang dirinya ya. Dan di sini dia sampai bela-belain mengumpulkan orang-orang untuk menjadi pengikutnya ya guys ya. Ada beberapa orang yang tidak terpengaruh ya oleh hasutannya ya, tapi kebanyakan dari mereka ini terhasut ya guys ya. Aku rasa orang-orang yang terpengaruh ini adalah orang-orang yang memiliki karakter yang mirip dengan dirinya ya, sehingga mudah terikat, mudah terpengaruh ya oleh perkataannya ya. Dan aku rasa
orang-orang yang terpengaruh ini adalah orang-orang yang memiliki pemikiran yang, sorry to say ya, orang-orang yang memiliki pemikiran yang sempit ya guys ya, karena nggak mampu untuk berpikir secara luas ya, atau berpikir secara mendalam lebih mendetail ya. Jadi kayak terbawa arus itu mudah, terprovokasi itu mudah ya, mudah terhasut oleh perkataannya dia gitu loh guys ya. Coba kalau orang yang memiliki pemikiran yang bagus ya, atau memiliki mindset yang oke ya, open minded gitu ya guys ya, memiliki pemikiran yang terbuka ya, pasti dia tidak akan mudah terpengaruh dan akan berpikir dulu gitu sebelum mencerna perkataan orang ini ya. Sebelum terpengaruh oleh orang ini pasti akan memikirkan dulu efeknya, sebab akibatnya, konsekuensinya, resikonya. Nah, seperti itu ya. Pasti juga akan menilai dulu ya. Misalnya perkataan si A seperti ini, pasti dia akan meminta konfirmasi dulu dari si B ya, apa benar ya, apa betul gitu, baru dia akan mengambil keputusan. Jadi nggak asal telan gitu ya guys ya. Ada 1-2 orang yang tidak mau terpengaruh ya guys ya, dan orang-orang yang tidak terpengaruh ini adalah orang-orang yang cerdas dan memiliki pemikiran yang bagus ya. Kata orang yang memiliki open mindset ya, atau pemikiran terbuka gitu ya guys ya, sehingga benar-benar tidak bisa dipengaruhi, tidak mudah dipengaruhi oleh orang ini. Sementara orang-orang yang terpengaruh ini, mereka hampir-hampir nggak memiliki pemikiran. Jadi mereka itu hanya memandang sesuatu dari satu sudut pandang aja gitu loh guys ya. Jadi lebih mudah untuk berpihak gitu loh guys ya, tanpa mendengar dulu ya, tanpa melihat dulu, tanpa menilai dulu dari sudut pandang yang lain gitu loh guys ya, tanpa minta konfirmasi juga dari kamu. Jadi asal telan, asal cerna, tanpa disaring. Nah, itu kenapa orang-orang ini mudah terhasut gitu loh guys ya. Rata-rata orang-orang yang mudah terhasut, sorry to say ya, orang-orang yang memiliki pendidikan yang low ya. Ada juga di sini orang-orang yang memiliki pendidikan yang memadai ya guys ya, tapi memiliki karakter yang jelek ya, dimana memiliki moral yang rendah gitu ya guys ya, moralitas yang rendah, sehingga mudah terpengaruh. Ada juga ya karena memiliki penyakit hati yang akut juga sama gitu, walaupun memiliki pendidikan yang setinggi apapun, kalau karakternya jelek ya, kalau akhlaknya nggak ada, kalau nggak punya adab, kalau memiliki penyakit hati ya, dirinya digerogoti penyakit hati ya, tetap aja dia akan nyemplung ya, ikut juga bergeng, ikut juga berkomplotan untuk memusuhi orang lain tanpa berpikir lagi ya. Dan di sini orang-orang yang tak terpengaruh itu adalah orang-orang yang cuek bebek ya, orang-orang yang tidak mempedulikan kehidupan orang lain, itu tidak mudah terpengaruh ya, walaupun memiliki stigma dan cap sebagai sosok yang sombong atau arogan ya, tapi sebetulnya hati mereka baik gitu ya. Jadi jangan salah ya guys ya, orang-orang yang cuek ya, orang-orang yang terlihat kayak arogan ya, itu biasanya tidak mudah terpengaruh ya, karena dia hanya fokus terhadap dirinya sendiri dan kehidupannya. Jadi tidak mudah untuk diajak masuk dalam rombongan atau komplotan gitu ya guys ya, karena biasanya orang-orang yang cuek itu adalah orang-orang yang independen ya, individualis ya, lebih senang sendiri dan lebih banyak menghabiskan waktu sendiri kayak gitu ya guys ya. Sementara orang-orang yang suka kepo, orang-orang yang suka bergosip, orang-orang yang suka ngejelekin hidup orang lain, biasanya ini satu vibes, satu frekuensi dengan orang-orang yang senang bermusuhan atau bikin onar, bikin masalah, cari gara-gara. Nah, begitu ya. Jadi satu komplotan, satu geng, satu rombongan biasanya itu memiliki karakter yang tidak jauh beda atau sama ya, entah itu dari segi pendidikan, entah itu dari segi karakter atau personality, kepribadian, entah itu dari segi background atau kualitas hidup ya. Pasti lihat aja ya, cermati aja ya, observasi aja, pasti sama gitu ya guys ya, mirip-mirip gitu orangnya. Ya, oke. Next di sini dia akan ngumpulin orang-orang ya, sekutu-sekutu yang bisa membacking dia, yang bisa mensupport dia ya, untuk menyerang kamu ya guys ya, untuk melakukan penyerangan kepada dirimu ya guys ya. Karena dia tahu bahwa sendiri untuk melawan kamu dia tidak mampu. Itu kenapa dia ngajak orang lain ya, untuk bergrup, bergerombol, bergeng ya, satu komunitas gitu ya guys ya. Dan aku rasa misalnya ini dalam pendidikan ya, dalam suatu kelas tertentu ya,
kamu mungkin sendirian, tapi kamu dimusuhi oleh orang satu kelas ya. Kamu versus satu kelas. Atau kamu misalnya ya, dalam suatu penghidupan ya guys ya, di tempat tinggal ya, di circle tertentu ya, kamu versus orang sekampung atau orang sekomplek. Bisa jadi kayak gitu ya. Hanya orang-orangnya aja yang nggak mau ikutan gitu. Nah, jadi betapa besar pengaruh provokasi dari orang ini ya guys ya. Orang ini sepertinya memiliki pamor di circle atau di komunitas kamu ya. Karena dia memiliki banyak dukungan, mudah untuk mendapatkan dukungan. Dimana sepertinya orang-orang yang di circle kamu ini juga pada toksik ya. Jadi kamu ini stay atau hidup di lingkungan yang toksik, atau kamu berada di lingkungan toksik saat ini ya, atau kemarin-kemarin ya guys ya, yang mana orang ini ngajakin orang-orang lain yang lainnya, yang mana belum tentu kamu kenal, yang mana belum tentu kamu itu tahu siapa mereka gitu, tapi ikut-ikutan juga ngerecokin hidup kamu dan memusuhi kamu ya. Mereka ini lama juga ya guys ya, udah ngikutin dia ya untuk ngerecokin hidup kamu ya guys ya, dan itu menjadi dan itu malah menjadi beban tersendiri bagi mereka ya guys ya. Karena orang ini sepertinya secara halus ya menuntut mereka atau orang-orang ini untuk bisa menghancurkan hidup kamu, dikonfirmasi oleh Death Tower ya. Dan ini menjadi beban ya, malah menjadi beban bagi mereka ya, karena kamu nggak bisa dihancurkan begitu saja. Kamu itu ya guys termasuk orang yang sulit untuk dihancurkan ya. Tidak mudah untuk menghancurkan dirimu di sini ya guys ya. Sangat tidak mudah ya guys ya. Itu kenapa mereka merasa terbebani sekali ya. Mungkin saja orang yang ngajakin mereka ini sudah memberikan sesuatu ya, berupa kompensasi ya, secara sadar atau tidak sadar, berupa uang atau berupa makanan ya, seperti memberikan sesuatu agar mengikuti apa yang dia mau ya guys ya. Dan itu menjadi beban juga bagi mereka ini ya, karena apa yang dia minta itu tidak terpenuhi ya. Dia menginginkan kehancuran di dalam hidupmu dengan mengeroyok kamu ya, dengan main keroyokan atau bergerombol menyerang kamu ya, melakukan sesuatu yang tidak menyenangkan atau membuat hidup kamu itu tidak tenang gitu loh guys ya. Tapi nggak bisa ya, akhirnya jadi beban sendiri ya. Lucunya itu jadi beban gitu loh guys ya, malah mereka yang terbebani gitu ya guys ya. Lama-lama ya mereka bisa stres sendiri ya, mereka bisa stres karena mereka tidak bisa memenuhi apa yang dia mau gitu loh guys ya. Di sini aku benar-benar merasakan adanya kegagalan demi kegagalan dikonfirmasi oleh Five of Cups ya. Jadi ketika dia dan mereka ya, dia dan rombongannya ini menyerang kamu atau memusuhi kamu atau membuat kamu itu tidak tenang, untuk menghancurkan hidup kamu atau untuk menyingkirkan kamu dari circle itu ya, yang ada hasilnya adalah gagal ya, nihil, jong ya, nggak berhasil sama sekali. Sudah sering loh, sudah sering mereka itu ngerecokin hidup kamu dengan berulah, bikin cari gara-gara gitu loh guys ya. Dan sudah sering sekali mereka juga melakukan penyerangan, dikonfirmasi oleh Knight of Swords ya. Mereka tuh sering sekali menyerang kamu, entah itu sendiri, berdua, bertiga, gerombolan ya, berpasukan ya, entah itu mendatangi rumah kamu ya secara bergerombolan ya, entah itu mereka suka nyinyirin kamu, ngejulitin kamu, ngehina kamu, atau ngebully kamu, ngeolok-olok kamu ketika kamu lewat ya di depan rumah mereka, ketika mereka lagi ngegosip bergerombol gitu ya guys ya. Apapun yang mereka lakukan kayaknya itu sia-sia aja, karena kamu nggak pedulikan mereka, kamu abaikan mereka. Justru semakin kamu abaikan mereka, semakin kesal, sehingga mereka tuh merasa bahwa mereka tuh kayak kehilangan harga diri ya, seolah-olah mereka tuh kayak nggak berharga gitu loh guys ya, karena kamu nggak tanggepin, kamu nggak ladenin gitu loh guys ya. Dan di sini ya, dia dan mereka ini menunggu-nunggu kehancuran kamu ya, dikonfirmasi oleh The Hangman. Mereka menunggu-nunggu kapan kamu itu nyungsepnya, kapan ya, jatuhnya tuh kapan. Mereka pengen banget ngejatuhin kamu loh guys ya di sini ya. Macem-macem kelakuan mereka ya, mereka bikin games ini itu ya untuk bikin kamu itu nyungsep gitu ya guys ya. Mereka tuh jungkir balik untuk membuat permainan-permainan yang nggak mutu ya, yang mana ujung-ujungnya mereka tuh lelah sendiri gitu loh guys ya. Mereka capek sendiri ya, bikin games, bikin permainan untuk membuat hidup kamu porak-poranda. Ternyata
mereka kecapean sendiri, mereka kelelahan sendiri ya, karena kamu di sini termasuk orang yang kuat atau strong ya guys ya. Dan kamu juga diproteksi ya oleh para malaikat di sini ya guys ya. Jadi kamu tuh sebenarnya nggak sendiri. Kamu tuh terlihat sendiri, tapi kok kamu tuh sangat kuat. Sulit untuk dihancurkan, sulit untuk ditumbangkan, karena kamu memang dilindungi, terlindungi, dijaga oleh semesta ya. Tuhan mengirimkan para malaikat untuk menjaga kamu di sini ya guys ya. Itu kenapa tidak ada seorang pun yang bisa menyentuh dirimu. Itu kenapa tidak seorang pun bisa menghancurkan kehidupan kamu. Dan itu kenapa tidak sembarang orang bisa membuat kamu tumbang ya. Karena kamu benar-benar diproteksi, dilindungi, dijaga di sini ya guys ya. Dan di sini ya guys, mereka benar-benar terbebani ya secara psikis ya guys ya. Benar-benar mereka tuh puyeng dengan sendirinya gitu ya guys ya. Mungkin karena tuntutan atau klaim dari dia ini ya guys ya. Mungkin dia udah mengeluarkan uang ya, atau sering mentraktir mereka ini gitu agar jalan gitu ya guys ya, agar mau bergerak gitu ya guys ya, untuk ngerecokin hidup kamu gitu loh guys ya. Dia ini suka ngasih sesuatu ya kepada mereka ya, biar mereka ini bergerak. Ibarat kata itu handphone harus di charge, motor harus diisi bensin gitu loh guys ya, agar bisa jalan ya kan. Jadi dia ini udah keseringan ya mentraktir atau memberikan sesuatu gitu ya guys ya, agar mau mengikuti apa yang dia inginkan, yaitu menghancurkan kehidupan kamu ya guys ya, membuat kamu terjatuh ya. Karena dia ini benar-benar sangat iri dengki terhadap kehidupan kamu ya. Dia nggak mampu menjatuhkan kamu sendiri, itu nggak mampu ya. Itu kenapa dia ngajak-ngajak orang gerombolan gitu ya guys ya. Jadi kayak seperti bocah gitu ya guys ya. Namun di sini orang yang mendukungnya ini ya, mereka ini ya, orang-orang yang mendukungnya ini mulai merasa jenuh ya dengan permainan yang dia buat. Mereka ini jenuh mengikuti permainannya ya guys ya. Jadi dia ini seperti ketua gengnya gitu, yang mencetuskan permainan atau game untuk menjatuhkan diri kamu ya. Mungkin dengan mensabotase pekerjaan kamu, mungkin dengan membuat usaha kamu itu gulung tikar dengan berbagai macam cara, nyuruh orang pura-pura jadi pembeli fake ya, jadi customer yang ingin merugikan gitu ya guys ya. Macam-macam ya, tapi nggak berhasil juga gitu loh guys ya. Dan akhirnya mereka tuh kayaknya capek banget gitu ya, kayak terbebani secara emosional ya, secara pemikiran juga ya guys ya, karena nggak bisa-bisa nih untuk membuat kamu tumbang ya guys ya, nggak bisa-bisa membuat kehidupan kamu ini jadi hancur tuh nggak bisa gitu loh guys ya. Dan akhirnya satu persatu dari mereka ini sepertinya mulai ingin pergi meninggalkan dia ya guys ya, karena orang-orang yang mendukungnya ini mulai jenuh, udah mulai apa ya, kayak mulai lelah gitu ya, capek ya, mulai bosan gitu ya guys ya mengikuti permainannya, karena nggak berhasil juga, nggak ada hasil gitu. Buat apa? Mending aku fokus ke kehidupan aku gitu, ngerecokin hidup orang, tapi hidup sendiri aja berantakan. Pengen ngehancurin hidup orang, tapi hidup sendiri aja kok malah jadi hancur sendiri gitu. Ya, kayaknya mereka ini ada yang tersadar juga ya, beberapa dari mereka ada yang udah dapat karmanya gitu loh guys ya. Akibat mau diajak ya, terprovokasi oleh dia ini ya. Akhirnya kehidupan mereka ini sepertinya juga stuck gitu loh guys ya, nggak ada kemajuan ya. Hidup kamu berprogres, hidup kamu ada kemajuan, hidup kamu berkembang ya. Sementara hidup mereka jalan di tempat, hidup mereka kayaknya sama stuck kayak dia ini gitu, nggak ada perkembangan, nggak ada kemajuan. Akhirnya ada beberapa dari mereka yang sadar dan mulai keluar dari rombongan atau bagian sekutunya dia ini ya. Ada satu persatu dari mereka ini yang tidak tahan lagi ya, jenuh mengikuti permainannya ya, karena nggak ada yang berhasilnya ya, karena udah dimacem-macemin ya, udah berbagai macam cara ya, nggak bisa juga ngehancurin kamu gitu. Kalau misalnya bisa kan mereka pasti akan bersorak-sorak gembira gitu ya, akan merayakan gitu ya guys. Ego mereka terpenuhi, mereka akan merasa jadi jagoan gitu ya, jadi jagoan kampung atau jadi preman kampung gitu ya guys ya, akan jadi heboh senang gitu ya guys ya kalau berhasil menumbangkan kamu atau berhasil membuat kehidupan kamu hancur. Tapi karena nggak berhasil ya, tidak sesuai dengan ekspektasinya dia ini ya, akhirnya mereka ini kayaknya jenuh gitu. Nggak ada yang seru ya dari apa yang sudah
mereka lakukan gitu nggak ada hasil, buat apa gitu ya guys ya. Jadi nggak ada yang bisa dirayakan ya. Kalau misalnya berhasil kan mereka kan bisa makan-makan, ditraktir makan-makan gitu kan guys, bisa diajak kemana gitu ya guys ya, untuk perayaan gitu ya. Tapi karena tidak ada hasil, akhirnya mereka ini ya sudahlah, kayak menyerah aja. Buat apa gitu ya, ngerecokin hidup dia, orang dia happy-happy aja, orang dia senang-senang aja, ya percuma aja, lebih baik aku fokus aja lah kembali kepada kehidupanku sendiri, kayak gitu pemikiran dari beberapa orang ini. Jadi beberapa orang yang sudah merasa capek sendiri, jenuh dengan permainan yang dia ciptakan ya, keluar dari geng atau komplotannya. Nah gitu ya guys ya. Jadi orang-orang yang mendukungnya saat ini ya, orang-orang yang mendukung orang yang memusuhi kamu ini sudah mulai jenuh mengikuti permainannya, sehingga mereka satu persatu keluar pergi meninggalkan kelompoknya dia atau komplotannya dia ini ya. Wah, berarti dia ini makin sendiri ya guys ya. Kayaknya pertahanan dia ini makin goyah ya. Kamu tetap berdiri kokoh tegak sendirian ya. Mereka yang komplotan malah tumbang ya, malah satu persatu pergi meninggalkan dia, dan makin lemahlah pertahanan komplotannya dia ini ya. Nah seperti itu ya guys ya. Di sini energinya ada yang berasal dari elemen Air Signs yaitu zodiak Aquarius, Gemini, and Libra. Ada yang berasal dari elemen Fire Signs yaitu zodiak Aries, Leo, and Sagittarius. Ada yang berasal dari elemen Water Signs yaitu zodiak Cancer, Pisces, and Scorpio. Dan di sini yang strong energinya itu berasal dari zodiak Cancer. Oke, ini aja readingan buat kamu. Mari kita lihat message atau pesannya apa melalui oracle berikut ini. Hai guys, ini dia oracle buat kamu ya. Mari kita lihat message atau pesannya buat kamu apa ya guys. Oke, di sini ada mental reputations and commit to happiness. Oke, di sini kamu diminta untuk tetap memiliki mental yang kuat ya guys ya. Walau apapun yang mereka lakukan, pertahanan mereka itu sebenarnya lemah. Kenapa? Karena niat mereka itu nggak benar. Tujuan mereka untuk menghancurkan kehidupan kamu itu nggak baik ya. Semesta tahu itu ya, dan Tuhan menyaksikan setiap tindak tanduknya mereka ya. Perkuatlah mental kamu ya guys ya. Semakin mental kamu kuat, semakin kamu tahan banting, semakin kamu tahan melihat perilaku atau sikapnya mereka, maka semakin kuat mental kamu, semakin susah mereka untuk menjatuhkan dirimu ya guys ya. Mereka nggak bisa menggoyahkan pertahanan kamu, fondasi kamu ya, karena kamu memiliki mental yang kuat. Jadi perkokoh, perkuat, perteguh mental kamu ya, agar kamu ini tidak mudah ditumbangkan oleh mereka, karena mereka sangat mencari kelemahan kamu ya, mencari celahnya kamu ya guys ya, agar bisa membuat kamu tumbang atau terjatuh ya guys ya. Di sini kamu bisa menguatkan mental kamu dengan berpikir positif ya, dan menghindari hal-hal yang negatif. Tidak mudah terpancing emosi dengan kelakuan miring mereka ya. Jadi nggak usah dipedulikan ya, mereka mau jungkir balik kah, mereka mau kesana kemari kah, apapun ya kelakuan mereka, nggak usah dipedulikan, abaikan saja, mereka akan capek sendiri ya guys ya. Apalagi komplotan atau rombongannya dia itu ya, mereka itu hanya ikut-ikutan tanpa tahu kebenarannya ya, tanpa tahu baik buruk benar salahnya ya. Mereka tuh cuman diperalat doang ya, mereka nggak punya kekuatan apa-apa ya. Apalagi dia ini sama sekali nggak punya power, dia hanya mengandalkan orang-orang, dan orang-orang ini pun ya nggak punya masalah sebenarnya sama kamu, nggak ada masalah. Mereka ini pun juga semestinya fokus kepada kehidupannya mereka gitu loh guys ya. Kehidupan mereka pun jadi terganggu karena permintaan dari dia ini ya. Jadi mereka ini pun akan balik sendiri dengan kehidupan mereka sendiri gitu loh guys ya. Mereka hanya terpengaruh, hanya terprovokasi oleh ambisi dari dia ini untuk menghancurkan diri kamu. Mereka tuh hanya ikut-ikutan, hanya diperalat saja ya. Padahal mereka ini juga punya banyak kerjaan di dalam kehidupannya ya. Terhasut, terganggu karena omongan yang cukup ampuh untuk mengendalikan orang-orang itu gitu loh guys ya. Karena disertai dengan sogokan atau suap gitu, atau makanan atau pentacles yang diberikan, mereka tergiur oleh itu semua. Tapi kalau pentaclesnya habis, suplai makanannya udah nggak ada, ya satu persatu dari mereka pasti akan pergilah ya. Jadi kamu perkuat aja mental kamu ya untuk menghadapi mereka ya. Kamu jangan menyerah, dan kamu jangan
berkecil hati, walaupun kamu sendiri, sebenarnya kamu di backup langsung oleh Tuhan Sang Pencipta alam semesta. Jadi kamu jangan takut ya, kamu disupport oleh semesta karena kamu tidak salah di sini posisinya. Kamu tidak melakukan hal yang buruk kepada orang dan kamu tidak pernah memulai atau mengganggu hidup orang. Tapi sebaliknya oranglah yang memulai perlakuan buruk dan mengganggu kehidupan kamu. Jadi apa yang perlu kamu takutkan ya? Tetap saja kamu berdiri tegak dan perkuat mental kamu ya. Jangan mudah terpancing, jangan mudah tersulut emosi, dan jangan mudah terprovokasi oleh kelakuan buruk mereka ya. Karena kelakuan buruk mereka itu dibuat-buat atau direkayasa sengaja untuk memancing emosi kamu agar hidup kamu tidak tenang. Dan di sini pesannya, tetaplah kamu berkomitmen pada kebahagiaanmu ya. Tetaplah kamu happy-happy, berbahagia ya, keluarkan keceriaan, rasa senang, rasa bahagia, kegembiraan kamu ya guys ya. Karena dengan pancaran aura kegembiraan yang kamu keluarkan ya, itu akan membuat mereka semakin kesal dan melemahkan semangat mereka untuk menghancurkan kehidupan kamu. Karena buat apa? Nggak berhasil, nggak mempan ya, nggak ada ngepek gitu loh guys ya. Jadi mereka akan kesal sendiri. Dengan begitu yang rombongan tadi akan terpecah belah dengan sendirinya ya guys ya. Jadi kamu happy-happy aja, santai aja ya, nggak perlu ditanggepin, nggak usah diladenin ya. Mereka mau jungkir balik kayak apapun, nggak usah dipedulikan ya. Kamu fokus aja kepada kehidupan kamu sendiri dan berbahagialah dengan hidupmu sendiri ya. Lebih baik kamu menikmati kehidupan kamu sendiri ya. Dengan hidup kamu lebih membahagiakan, maka mereka pun akan mundur secara perlahan dan nyali mereka pun akan mulai ciut karena apapun yang mereka lakukan ternyata tidak mempan terhadap kamu. Kamu tetap terlihat berbahagia. Oke. Well guys, demikian readingan kali ini. Aku ucapkan terima kasih banyak buat kamu-kamu yang sudah berkunjung, menonton, like, subscribe, dan berkomentar juga di kolom komentar. Thank you so much ya guys. Terima kasih untuk semua partisipasi, dukungan, dan doa kalian semua. Semoga channel Rajkumari Tarot Tipator ini bisa terus berkembang dan memberikan readingan-readingan terbaiknya yang bisa memotivasi, menginspirasi, dan memberikan manfaat untuk kita semua. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan kita perlindungan, kebaikan, kebahagiaan, keberkahan dalam hidup, kerezekian yang bagus, dan hal-hal yang baik di dalam hidup kita semua. Amin. Sampai jumpa lagi di readingan berikutnya ya guys. See ya.